Yarovirus adalah virus DNA kecil yang menginfeksi amoeba Acanthamoeba castellani dan dikenal unik karena sebagian besar gennya tidak memiliki kemiripan dengan gen virus lain atau merupakan ORFN, yaitu gen tanpa homolog yang dikenal di basis data publik, sehingga membuatnya berbeda dari virus amoeba yang sudah dikenal sebelumnya. Virus ini pertama kali ditemukan di Brasil dan memiliki ukuran partikel sebesar 80 nm dengan genom DNA beruntai ganda. Yarovirus tidak atau belum diklasifikasikan ke dalam ordo tertentu, namun sudah resmi masuk ke dalam famili baru yaitu Yaroviridae. Yarovirus memiliki kapsid berbentuk icosahedral dengan diameter sekitar 80 nm dan tidak berselubung atau merupakan naked capsid. Partikel virus mengandung sekitar 26 protein struktural. Capsid memiliki major capsid protein atau MCP dengan domain double jelly roll Casparidae dan diduga terdiri dari dua lapis protein berdasarkan kromatografi. Genom berupa double strand DNA linear berukuran kurang lebih 44,9 hingga 45 kbp dengan kandungan gizi sekitar 57% yang mirip dengan genom inang. Selanjutnya adalah siklus hidup Yaravirus. Siklus hidup Yaravirus dimulai dengan penempelan virus pada permukaan sel amoeba sebagai sel inang. Setelah itu, virus masuk ke dalam sel melalui proses endositosis atau fagositosis. Di dalam sel, kapsid virus mengalami uncoating sehingga materi genetik berupa DNA untai ganda dilepaskan ke sitoplasma. DNA virus kemudian direplikasi di sitoplasma dengan memanfaatkan mesin metabolisme sel inang dan terbentuk struktur khusus yang disebut viral factory sebagai tempat sintesis komponen virus. Selanjutnya, protein kapsid disintesis dan dirakit bersama DNA virus untuk membentuk partikel virus baru, dan pada tahap akhir, virus-virus baru dilepaskan melalui proses lisis, yaitu pecahnya sel inang sehingga virus dapat keluar dan melanjutkan siklus infeksi ke sel lain. Selanjutnya, cara menginfeksi sel inang. Yaravirus menginfeksi sel inang dengan terlebih dahulu menempel pada permukaan sel amoeba, khususnya Acanthamoeba castellani. Virus kemudian masuk ke dalam sel melalui proses fagositosis, yaitu proses di mana sel amoeba menelan partikel asing dari lingkungannya. Setelah berada di dalam sel, virus melepaskan materi genetiknya ke sitoplasma dan mulai mengambil alih sistem metabolisme sel untuk mereplikasi DNA dan mensintesis protein virus. Virus memanfaatkan sumber daya sel inang untuk membentuk partikel virus baru, dan pada akhirnya sel inang mengalami lisis atau pecah sehingga virus-virus baru dilepaskan dan dapat menginfeksi sel amoeba lainnya. Mimivirus merupakan virus raksasa yang berukuran sekitar 700 nanometer dan termasuk salah satu virus terbesar yang pernah ditemukan. Virus ini menginfeksi amoeba dan memiliki materi genetik berupa DNA untai ganda atau dsDNA. Mimivirus pertama kali ditemukan pada tahun 1992 dan awalnya dianggap sebagai bakteri karena ukurannya yang sangat besar dan bentuknya menyerupai mikroorganisme seluler. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan analisis struktur dan genom, diketahui bahwa organisme tersebut memiliki karakteristik yang khas seperti virus dibandingkan dengan bakteri, sehingga kemudian diklasifikasikan kembali sebagai sebuah virus. Penemuan mimivirus ini menjadi penting karena merupakan salah satu virus terbesar yang pernah diidentifikasi dan mengubah pemahaman ilmuwan mengenai ukuran dan kompleksitas dari virus. Berdasarkan klasifikasinya, virus termasuk ke dalam kelompok virus untai ganda dengan ordo Megavirales dan famili Mimiviridae. Salah satu karakteristik utama mimivirus adalah struktur morfologinya yang kompleks dan berukuran sangat besar jika dibandingkan virus pada umumnya. Pada bagian inti, mimivirus memiliki DNA sebagai materi genetik yang berperan dalam proses replikasi. DNA tersebut dikelilingi oleh membran dalam yang berfungsi melindungi dan menjaga stabilitas materi genetik. Di bagian luar, tepatnya di luar membran, terdapat kapsid, yaitu lapisan protein yang memberikan bentuk dan perlindungan struktural pada virus. Permukaan kapsid ini dilapisi oleh fibrilis atau serabut protein yang berperan dalam membantu interaksi virus dengan sel inangnya. Secara umum, struktur dari mimivirus ini mirip seperti pada virus umum, namun mimivirus ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan virus pada umumnya dikarenakan ukurannya yang juga jauh lebih besar dibandingkan virus biasa.
dan memiliki struktur tambahan seperti fibrilis serta genom yang jauh lebih besar dibandingkan virus lainnya. Pada slide ini ditunjukkan siklus hidup mimivirus. Tahap pertama dimulai dari penempelan virus pada permukaan sel inang. Karena ukuran mimivirus sangat besar dan memiliki serat pada permukaannya, sel amoeba mengenali virus ini seperti partikel makanan. Selanjutnya, virus masuk ke dalam sel melalui proses fagositosis dan terbungkus dalam vakuola. Setelah berada di dalam sel, caspid virus membuka melalui struktur khusus yang disebut Stargate, sehingga genom DNA virus dapat dilepaskan ke sitoplasma. Berbeda dengan banyak virus DNA lain yang bereplikasi di inti sel, mimivirus melakukan seluruh proses replikasinya di sitoplasma. Kemudian terbentuk viral factory, yaitu pusat replikasi yang berfungsi untuk sintesis DNA virus, transkripsi, dan perakitan komponen virus baru. Pada tahap berikutnya, terjadi replikasi genom virus dan sintesis proses virus dengan memanfaatkan sumber daya dari sel inang. Komponen virus yang telah terbentuk kemudian dirakit menjadi virion baru di dalam viral factory. Tahap akhir dari siklus hidup mimivirus adalah lisis sel inang, yaitu pecahnya sel yang menyebabkan pelepasan ribuan partikel baru yang siap menginfeksi sel lain. Kemudian, mimivirus memiliki mekanisme infeksi yang unik dibandingkan virus pada umumnya. Proses infeksi diawali dengan penempelan virus pada permukaan sel inang melalui serat-serat protein yang terdapat pada caspid virus. Serat ini menyerupai struktur bakteri sehingga memudahkan amoeba untuk mengenali dan menelan virus melalui proses fagositosis. Seluruh virus masuk ke dalam sel dan berada dalam vakuola. Terjadi proses uncoating atau pelepasan caspid yang memungkinkan genom DNA virus dilepaskan ke sitoplasma. Selanjutnya, virus mulai mengambil alih sistem sel inang dan memodulasi ekspresi gen dan metabolisme sel untuk mendukung proses replikasi virus. Mimivirus kemudian membentuk viral factory di sitoplasma yang berfungsi sebagai pusat produksi virus. Di tempat ini terjadi sintesis DNA virus, produksi protein struktural, dan perakitan partikel virus baru. Selama proses infeksi, fungsi normal sel inang terganggu hingga akhirnya sel mengalami kerusakan dan lisis. Akibatnya, sejumlah besar virion baru dilepaskan dan dapat menginfeksi sel amoeba lainnya, sehingga siklus infeksinya terus berlanjut. Selanjutnya saya akan membahas terkait plasmid, di mana plasmid adalah molekul DNA ekstrakromosal berbentuk sirkular dan beruntai ganda yang dapat bereplikasi secara independen dari kromosom utama sel, terutama pada bakteri. Untuk plasmid sendiri itu ukurannya relatif kecil, sekitar 100 sampai 200 kb. Pada umumnya, plasmid sendiri membawa gen esensial yang memberi keuntungan adaptif seperti gen resistensi antibiotik, faktor virulensi, atau kemampuan metabolisme tertentu. Karena plasmid ini sifatnya yang dapat berpindah dan dapat dimodifikasi. Nah, plasmid sendiri sangat penting dalam mikrobiologi khususnya karena banyak dimanfaatkan sebagai vektor dan rekayasa genetika. Nah, selain dari definisi plasmid, saya juga akan membahas terkait klasifikasi plasmid, di mana plasmid ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya yaitu berdasarkan fungsi genetik, yaitu terdapat plasmid F atau fertilitas, plasmid R atau resistensi antibiotik, dan plasmid Col penghasil bakteriosin, dan plasmid virulensi, dan yang terakhir yaitu plasmid metabolik. Nah, berdasarkan kemampuan transfer, plasmid ini dibagi menjadi konjugatif dan non-konjugatif. Selain itu, plasmid juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah salinan dalam sel, mekanisme replikasi seperti theta dan rolling circle, serta kelompok inkompatibilitas yang menentukan kestabilannya dalam suatu sel. Struktur plasmid dibedakan menggunakan teknik elektroforesis gel agar-rose dengan pewarna natrium bromide (ATBR) yang mengikat DNA dan mempengaruhi pola migrasi berdasarkan bentuk kepadatan superkeliling. Jadi plasmid memiliki 3 bentuk konformasi utama yang mempengaruhi cara mereka bergerak di gel agar-rose. Yang pertama, sirkular tertutup kovalen. Ini adalah bentuk paling padat dan utuh di mana kedua untai DNA terikat secara kovalen tanpa putus sama sekali, sehingga tidak ada celah untuk ATBR mengikat lebih banyak. Bentuk ini sangat stabil untuk replikasi dan penyimpanan energi torsional. Yang kedua, superkolon negatif, relax atau positif. Bentuk paling umum adalah superkolon negatif, yaitu ketika DNA dililit ke kanan, dan ini yang paling cepat migrasi di gel karena kompak. Lalu ada superkolon relax, yaitu ketika kurang dililit ke salah satu untai terbuka. Terakhir,
pada supercoil positif, yaitu saat dililit ke kiri dan ini jarang terjadi. ATBR mengikat lebih banyak pada konsentrasi rendah hingga sedang, nilai mengubah tingkat supercoiling hingga batas maksimal. Yang ketiga, linear, bentuk lurus seperti DNA yang dipotong enzim restriksi, di mana kedua untai terputus sehingga migrasi lebih lambat daripada supercoil tetapi lebih cepat daripada sirkular terbuka. Replikasi plasmid adalah proses pembuatan salinan DNA plasmid di dalam sel bakteri yang mandiri dari kromosom dan diatur ketat agar jumlahnya tetap stabil. Tahapan replikasi plasmid yang pertama, inisiasi di origin replikon. Proses mulai dari titik khusus origin, misal COL E1 pada PBR 322, di mana protein inisiator mengenali dan membuka untai DNA ganda untuk mulai replikasi. Yang kedua, elongasi atau pembentukan salinan. Enzim DNA polimerase menyalin kedua untai DNA plasmid secara bersamaan, menghasilkan dua molekul identik. Ini terjadi di sitoplasma bakteri inang. Yang ketiga, terminasi. Replikasi selesai di kedua untai menghasilkan plasmid baru dalam bentuk sirkular ganda untai, supercoil atau linear. Jumlah salinan diatur agar sesuai copy number, tinggi untuk plasmid kecil, rendah untuk besar. Selanjutnya terkait peran dan fungsi plasmid, yaitu plasmid memiliki berbagai peran penting bagi sel inangnya. Nah, secara umum plasmid membawa gen non-esensial yang memberikan keuntungan adaptif sehingga membantu mikroorganisme bertahan dalam kondisi tertentu. Salah satunya yaitu plasmid R yang membawa gen resistensi antibiotik, membuat bakteri mampu bertahan terhadap paparan antibiotik. Selain itu, plasmid F berperan dalam proses konjugasi, yaitu transfer materi genetik antar bakteri sehingga meningkatkan variasi genetik dan mempercepat proses evolusi mikroorganisme. Dan yang terakhir, plasmid juga dapat membawa gen virulensi yang meningkatkan kemampuan patogen dalam menginfeksi inang, serta gen metabolik yang memungkinkan degradasi senyawa kompleks seperti hidrokarbon dan pestisida. Hal ini membantu mikroorganisme beradaptasi pada lingkungan ekstrim atau toksik. Dalam bioteknologi keilmuannya, plasmid dimanfaatkan sebagai vektor cloning dan vektor ekspresi untuk produksi protein rekombinan serta berperan penting dalam penelitian biologi maupun biokimia molekuler dan pengembangan terapi gen.